Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan fitur untuk membuat surat ya. Di sini kita bisa tambah surat, terus di sini ada list surat, terus kita bisa preview suratnya, kita bisa edit suratnya. Ya, ini untuk suratnya ya. Nah, sebenarnya di sini fiturnya udah sesuai dengan apa yang ada di video pertama ya, di playlist ini, yaitu pas demo aplikasinya. Ini sudah semua untuk fiturnya. Nah, tapi untuk di video kali ini kita akan menambahkan fitur-fitur tambahan ya, yang mungkin bisa jadi fitur yang sangat membantu di aplikasi ini. Sebelum itu, saya ingin untuk mengupload project ini ke dalam GitHub supaya teman-teman bisa ikut membantu untuk mengembangkan aplikasi ini, maupun kalau misalnya teman-teman mau download langsung bisa langsung ke GitHub ya. Oke, langsung saja kita buka GitHub ini ya. Kita buka GitHubnya. Oke, di sini saya sudah login GitHub. Kemudian di sini kita isikan nama repositorinya. Di sini saya akan buat Laravel surat. Ya, Laravel surat is available, ini bisa digunakan. Description-nya kita kosongkan dulu. Lalu di sini choose visibility-nya saya akan membuat publik ya. Readme-nya kita defaultkan saja untuk semua ya. Di sini prompt juga kita defaultkan saja dulu. Kemudian kita create repository. Oke. Nah, setelah kita create, di sini ada link untuk ke repositorinya, kita copy ya. Kemudian di sini teman-teman bisa pakai cara ini untuk upload source code teman-teman ke GitHub. Tapi kita nggak akan pakai ini. Kita pakai versi yang simple aja. Di sini ada VS Code. Di sini ada source control. Nah, di sini bisa kita publish ke GitHub Notes ini. Di sini untuk ekstensinya saya sarankan teman-teman untuk pakai yang ini, Gitlines ya. Oke, langsung saja di sini kita initialize repositorinya dulu. Oke. Kalau sudah, di sini di paling atas ini ada icon tambah. Di sini kita klik aja untuk stage all change ya. Kita masukkan source code kita ke dalam mode staging. Di sini ada proses. Kalau misalnya dia diam gini nggak apa-apa, ditunggu aja sampai di sini hilang semua ya. Sampai di sini yang di change-nya ini 0, terus di stage change-nya di sini udah menjadi hijau semua. Kalau sudah, di sini kita isikan message-nya get first commit ya. Kita commit dulu. Oke. Kemudian di sini di tanda titik 3 di sini ada remote, kita add remote ya. Nah, di sini untuk URL-nya kita pastekan yang tadi kita copy. Kita ulang. Ini kita Ctrl V dan kita enter. Oke, di sini namanya kita isikan origin. Oke, sudah. Kemudian kita publish branch. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Di sini bisa kita buka lagi untuk browsernya. Nah, di sini kita klik code supaya untuk merefresh halamannya. Kita cek apakah codingan kita sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau buka hasil codingan kita bisa di sini di GitHub saya ya, di Laravel surat. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk di video kali ini
kita akan menambahkan fitur untuk nomor surat otomatis ya. Jadi kita buka dulu ya untuk tambah suratnya. Nah, di sini simple aja untuk nomor suratnya. Ini formatnya saya akan buat seperti ini ya. 001. Di sini kita ketikkan nama bulan mungkin. Nah, bulan Romawi ya maksudnya. Nah, di sini sebelum ini kita akan buat misalnya di root seperti ini. Lalu slash terakhir kita isikan tahun. Jadi formatnya seperti ini aja, simple ya. Nah, ini gampang aja. Nah, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk menggunakan ChatGPT ya. Di sini kita akan gunakan ChatGPT. Oke, di sini kita isikan promptnya ya. Oke, kita bisa copy untuk nomor yang sudah kita buat di sini formatnya. Kita paste ke sini, kemudian kita paste lagi, dan satunya ini kita ganti 2 misalnya seperti ini. Lalu kita buat lagi 3 di sini. Lalu untuk bulannya kita ganti. Nah, ini untuk contoh aja. Kemudian nomor kita akan isikan promptnya seperti ini. Nah, kita isikan promptnya seperti ini ya. Kita enter. Nah, di sini sudah ada promptnya ya. Di sini kita diminta untuk membuat helpernya dulu untuk membuat Romawi bulan ya. Di sini dia mengconvert dari angka ke dalam angka Romawi. Oke, kemudian di sini untuk membuat fungsi generate nomor surat di model. Oke, sini nah udah ada fungsinya. Sekarang gimana caranya biar kode ini bisa digunakan di aplikasi kita? Oke, pertama kita mungkin bisa salin dulu helper ini ya. Nah, untuk helper ini gimana cara bikinnya? Di sini kita bisa salin dulu ya. Oke, kemudian di dalam sini kita buat folder helper. Lalu di dalamnya kita buat helpers .php seperti ini aja. Oke, kemudian kita paste di sini. Jangan lupa pembuka PHP-nya. Nah, ini. Kemudian kita pasangkan ini di composer.json. Nah, di sini saya lupa ya untuk masukinnya. Di sini kita coba searching lagi. Nah, kita coba cari ya. Nah, helpers sama. Kemudian di bagian sini files ya, kita tambahkan untuk ininya. Oke. Di bagian sini kita tambahkan files. Nah, pastikan untuk
nama folder dan nama filenya ini sudah sesuai ya. Jika ada kapital maka ditulis kapital, jika huruf kecil maka huruf kecil di sini. Oke, jika sudah, save. Kemudian kita jalankan Composer DAM autoload supaya mereset komposernya. Di sini kita Composer DAM autoload. Kalau sudah, ini bisa kita tutup aja. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita punya model surat kan ya. Oke, kita buka dulu model suratnya. Ini sambil menunggu aja nggak apa-apa ya. Kita bisa close dulu. Di sini kita punya model surat. Nah, kemudian di sini kita buat function untuk generate nomor surat. Oke, kita bisa copy. Kemudian nanti kita sesuaikan isinya. Oke, sini ada generate nomor surat. Sini kode bagiannya di root ya, ini untuk defaultnya. Di sini ada parameter kode bagian. Ya, oke, di sini ada tahun, date. Ini untuk mengambil tahunnya. Di sini untuk angka bulannya di sini ya, 1 sampai 12. Lalu di Romawi bulan Romawi di sini, bulan Romawi ini adalah dari helpers ya. Nah, di sini bulan Romawi. Oke, dia dipanggil kalau misalnya 1 berarti 1 begini ya. Itu di-convert menggunakan helper. Oke, kita cek dulu untuk helpernya apakah sudah, belum ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini kita temukan dulu untuk created add-nya ya. Jadi data surat dibuat tanggal berapa gitu dibuatnya. Kemudian bulannya. Lalu di sini kita order berdasarkan ID. Jadi yang ID-nya paling terakhir dia paling depan kan, paling atas gitu. Jadi misal terakhir nomor 5, maka selanjutnya di sini akan nomor 6. Nah, ini ada keterangannya dari ChatGPT ya, cari nomor terakhir bulan ini dan tahun ini. Oke, jika sudah diambil urutan sebelumnya, dia akan di-convert lalu kemudian ditambah 1. Oke, jika tidak ditemukan ya, maka dia hasilnya 1. Maka nanti di sini hasilnya 001 contohnya. 001 di sini kode bagiannya di root, Romawi bulan di sini yang dari helper, kemudian tahun. Sekarang tahun berapa? Seperti itu. Itu untuk fungsi generate nomor surat ya. Oke, seperti itu aja sih sebenarnya ya. Kita coba cek lagi. Nah, di sini untuk memanggilnya simpel saja ya, nomor surat di sini. Generate nomor surat. Nah, ini di root ini adalah parameter yang ada di sini. Ini bisa diganti ya. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin bagian lain di sini bisa. Sini tinggal disesuaikan aja di sini. Oke. Kita lihat lagi di sini masih belum ya. Nah, kita mau coba aja nggak apa-apa. Kalau misalnya belum bisa juga mungkin saya tidak akan pakai helper ya. Maka saya akan buat di sini aja. Karena ini untuk laptop saya sepertinya untuk sambil record ini lumayan cukup berat ya. Oke, baik, gak apa-apa, kita coba dulu aja. Kita close, kemudian kita close, kemudian kita buka di bagian controller ya, surat controller. Di sini kita buka yang create ya, di sini kita panggil nomor surat. Lalu di sini surat, generate nomor surat. Nah, di sini bisa kita DD dulu untuk nomor suratnya. Kita
kita akan cek apakah datanya ada atau tidak ada. Ya, di sini kita coba refresh. Oke, jadi ininya komposernya masih belum teroptimize ya. Nah, di sini dia untuk fungsinya dia tidak terpanggil karena ini masih belum selesai ya. Jadi mungkin untuk ini saya tidak akan pakai helper dulu ya, seperti yang disarankan untuk ChatGPT. Sini saya akan batalkan saja untuk helpernya. Jadi composer JSON kita hapus lagi yang ini, karena laptop saya lumayan lemot ya. Ini juga udah lumayan panas nih. Ya, tapi nggak apa-apa, masih ada cara lain ya. Di sini kita hapus aja helpernya. Bentar, kita copy dulu. Tekan. Dan kita delete. Oke, untuk di model sini kita copy lagi aja dari sini ya. Nah, dari sini kita copy untuk ini Romawi ini, kita jadikan, kita copy ke sini ya. Nah, kemudian untuk Romawi bulannya dari sini Romawi bulan ya. Romawi bulan, nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini, perhatikan untuk yang di atas ya, yang tadi di atas ini, karena kita nggak pakai helper, saya copy yang ini untuk variabel Romawi. Kemudian di Romawi bulan kita tinggal panggil variabel Romawi kemudian bulan. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita coba lagi refresh. Nah, di sini udah masuk ya, 001 di root 10/2025. Sekarang bulan Oktober, jadi di sini X. Oke. Sudah, kita lanjut ya. Jadi nomor suratnya sudah terpanggil. Sekarang tinggal kita tampilkan di views. Ini ya udah masuk. Kita kirim untuk variabelnya ke views. Di sini compact nomor surat. Oke, kita buka view-nya. Nah, di sini nomor surat kita tambahkan untuk atribut value, tambah old atau tidak perlu ya, kita langsung nomor surat aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada nomor suratnya. Kemudian tanggal surat, isikan hari ini. Simpan. Nah, di sini untuk nomor suratnya udah kepanggil nih. Oke, udah kita simpan ya. Kita akan buat surat lagi. Nah, di sini udah masuk ya nomor suratnya. Dan kita tambah lagi ya. Jadi di sini belum. Kenapa nih? Ini ada yang salah nih ya. Si nomor suratnya nggak kepanggil. Oke, apa kita telusuri ini kenapa bisa begini. Tadi dulu aja ya. Supaya tidak terdistract oleh viewsnya. Jadi kita hanya ingin datanya saja di sini. Nah, di sini seperti ini ya. Nah, kita telusuri guys. Di model surat di sini order by ID descending. Oke, kenapa di sini hasilnya masih 001 sedangkan kita tadi sudah menambahkan nomor suratnya. Oke, di sini kita telusuri ya. Mungkin kita akan dump and day dulu untuk hasil yang ini. Kita dd yang last atau kita return ya. Soalnya di atas sudah ada DD-nya di controllernya, jadi kita hanya perlu return aja. Jadi untuk yang di bawahnya pasti diabaikan. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, ini udah ada nih
001 ketemu no surat. Nah, yang jadi masalah ini udah ketahuan nih. Di sini no surat. Nah, tapi di sini plus nomor surat. Nah, ini dia. Jadi masalahnya. Ya, ketemu di sini kita harusnya ganti jadi no surat. Kita sesuaikan ya. Jadi jangan asal copy dari ChatGPT juga ya. Itu. Kita cek lagi datanya apakah udah sesuai sama yang kita buat sama di aplikasi kita, apakah sudah sesuai apa belum. Kalau sudah mungkin bisa berjalan, tapi kalau misal belum mungkin ada yang salah-salah gitu kayak tadi ya. Kita coba lagi, kita refresh apakah nomornya udah 002 atau masih 001. Oke, di sini udah 002 ya. Oke, berarti sudah fix. Sini bisa kita push DD-nya. Oke, kita bisa tambah lagi ya. Hari ini kita simpan juga. Sini 002, kita coba tambah lagi 003. Oke, seperti itu untuk yang nomor surat. Cukup simpel bukan dengan bantuan ChatGPT. Sebenarnya ini tadinya mau saya buatkan di helper ya untuk yang bulan Romawi, cuma mohon maaf ya teman-teman sekali lagi karena laptop saya di sini prosesnya lumayan lama. Di sini speknya cukup tanggung sih saya waktu itu kemarin beli laptop ini. Tapi nggak apa-apa, masih bisa pakai cara lain, cara yang sudah saya buatkan tadi ya. Jadi di bagian surat ini kita taruh di sini aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Di surat ini kan ada yang namanya penanda tangan, betul? Nah, di sini ada yang namanya penanda tangan kan? Nah, saya ingin buat. Jadi untuk penanda tangan ini tuh kita tentukan dulu di sini. Waktu tambah surat. Nah, ini penanda tangannya siapa? Kita akan tambahkan satu tabel lagi untuk penanda tangannya. Nah, tapi sebelum itu kemarin ada yang komen di video saya yang sebelumnya, itu yang episode 3 ya, itu bukan diminta ya, request untuk fitur loginnya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di aplikasi ini saya belum menambahkan fitur login teman-teman ya, karena saya pikir untuk login itu sudah terlalu generik ya, sudah terlalu dasar gitu, jadi mungkin tidak perlu gitu. Jadi saya pengen fokus di aplikasinya aja untuk yang kayak tambah jenis surat ini. Nah, kayak gini kan mungkin masih belum banyak ya yang pakai cara ini. Jadi untuk loginnya mungkin bisa teman-teman sendiri, tadinya seperti itu, tapi karena ada yang komen, saya berterima kasih banget nih. Teman-teman juga bisa ucapkan terima kasih juga nih sama yang komen. Jadi saat ini saya akan buatkan fitur loginnya ya. Nah, fitur loginnya ini nanti disitu kan ada tabel user, tuh itu ada tabel user. Nah, tabel usernya itu nanti kita bagi beberapa akses. Akses yang pertama ada user biasa atau petugas ya. Petugas itu dia bisa bikin jenis surat, lalu surat dan tanda tangan ya. Lalu untuk yang role-nya penanda tangan, dia nanti bisa menandatangani si surat ya. Jadi alurnya nanti seperti ini. Jadi nanti di surat ini ya, jadi di sini kita pilih penanda tangannya siapa. Kemudian setelah dipilih, di sini memang masih belum ada tanda tangannya, tapi sudah ada namanya, kemudian ada jabatannya. Nah, nanti setelah dia jadi surat seperti ini, di sini ada status bahwa ini sudah ditandatangani ya, dan ketika diklik preview-nya, nah di sini kalau misal dia sudah ditandatangani, di sini ada tanda tangan digitalnya.
Dan jika tidak, di sini maka kosong gitu. Jika dia tidak ditandatangani, di sini dia masih kosong. Nah itu, jadi nanti kita akan menambahkan kolom status juga di sini. Status sudah ditandatangani atau belum. Jadi untuk kedepannya saya akan buat fitur login. Kemudian di situ nanti ada role untuk petugas dan penanda tangan. Yang dimana nanti di surat ini juga kita akan tambahkan kolom untuk status sudah ditandatangani atau belum. Nah tapi untuk yang penandatangan, CRUD penandatangan itu mungkin bisa di video selanjutnya ya, dengan status suratnya. Nah untuk video kali ini kita sampai di login ya. Kita akan buat login dulu. Yang untuk sampai buat login untuk video kali ini. Jadi kita akan buat loginnya dulu. Di sini kita bisa buka Laravel UI. Nah, di sini kita akan gunakan Laravel UI ya, yang paling simpel untuk loginnya. Nah di sini bisa kita lihat untuk Laravel 12 kita gunakan versi 4. Nah di sini untuk cara instalasinya kita bisa copy yang ini, composer require laravel/ui UI ya. Oke, ini mungkin bisa kita tutup dulu ya. Nah di sini karena kita udah menambahkan git ya, kita bisa commit dulu yang tadi. Kita buat message-nya nomor surat otomatis. Nah, kita bisa commit dan kita sync. Nah di sini di GitHub yang tadi kita bisa cek ya. Nah di sini sudah nomor surat otomatis ya. Nah di sini udah bersih lagi. Kita akan install untuk Composer Laravel UI. Oke, di sini sudah selesai ya untuk proses instalasi Composer untuk Laravel UI-nya ya. Kita tutup. Kemudian di sini kita cek lagi dokumentasinya. Untuk perintah selanjutnya kita gunakan yang ini ya, generate login registration scaffolding. Di sini kita gunakan Bootstrap ya. Nah, kita copy, kita jalankan lagi di terminal. Ini kontrol PHP sudah ada katanya. Nah, kita replace oke, karena isinya masih gini doang ya. Yes saja. Nah jadi dia isinya ada begini. Clear. Kemudian di sini kita diminta untuk install npm karena kita nggak perlu pakai itu karena kita udah ada Bootstrapnya ya. Jadi kita tidak perlu pakai npm install yang tadi itu ya. Nah di sini kita coba cek aja untuk di halaman indeksnya seperti apa nih. Mungkin login ya. Oke, ternyata memang harus dibuat dulu ya. Atau nggak usah. Oke. Sebentar, apa mungkin kita perlu artisan migrate dulu? Nanti migrate. Oh iya, di sini udah ada tabel user ya, jadi tidak perlu. Oke, di sini ada out ya. Nah, kita lihat layout app-nya. Oke, di sini ada yang harus kita perbaiki dulu ya. Di sini dia meminta file. Bisa kita hapus saja script yang ini. Oke ya. Kemudian kita ganti dengan layout kita di sini index ya. Di sini ada link. Kita bisa copy linknya di sini. Nah, kita coba refresh dulu. Apa masih error?
ini udah berhasil ya. Nah, tapi kita tambahkan juga untuk scripts-nya di sini. Oh ya, kan kita udah punya ini ya, udah punya apa, template sendiri. Kenapa kita harus pakai template yang ini gitu kan? Bisa aja di bagian sini login ini layouts app kita ganti jadi index, bisa aja seperti ini. Kita lihat hasilnya ya. Nah, seperti ini ya kan. Kemudian di register juga sama, jadi index. Lalu yang password ini bisa kita ganti semua, yang app jadi index. Nah, tapi di sini ada masalah. Ketika kita login, di sini harusnya ada usernya ya. Coba kita coba lihat di sini di bagian app. Nah, di sini ada ketika dia guest, dia akan menampilkan link login dan register. Tapi ketika tidak, di sini dia akan menampilkan nama usernya. Kita copy aja yang ini ya. Nah, ini kita copy ke index. Nah, kita copy di sini di bawah UL. Kita coba ya. Nah, login register. Nah, kita register dulu. admin@gmail.com, passwordnya password. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil ya. Dan untuk home di sini sama, bisa index ya. Oke, mungkin home sama index ini bisa kita hapus ya. So, ini sama aja kan. Oke, yang kita buat itu home. Nah, yang kita buat itu index ya. Kemudian dari Laravel UI itu home. Oke, mungkin di sini bisa kita ganti. Kita close dulu di sini. Di sini ada providers. Di sini ada out. Di sini ada login. Nah, ini untuk redirectnya kita ganti jadi slash aja di sini, nggak apa-apa ya. Kemudian registernya juga sama. Verification juga sama. Redirectnya kita ganti jadi slash semua. Oke. Jadi ketika login itu dia kembali ke halaman. Nah, di sini kita login dulu ya. admin@gmail.com. Coba login. Oke, ini udah ya. Sudah berhasil untuk loginnya. Nah, tapi ini belum nih. Jadi ketika kita logout dan kita masuk jenis surat, nah ini masih bisa ini. Nah, kita harus menambahkan middleware ya. Untuk middleware-nya di sini bisa kita close dulu semua ya. Kemudian di halaman routes, kemudian di file routes web. Nah, ini bisa kita ganti dulu ya. Di sini untuk yang home ini kan ini biarkan aja deh sebenarnya. Home dan index sebenarnya sama ya. Ini mungkin bisa dihapus aja yang home. Dan ini ada cacing di out ya. Di sini bisa kita import support message-nya supaya tidak error. Nah, di sini bisa kita hapus saja di resource. Ini ada home ya, karena kita nggak gunakan itu.
Nah, di sini kita ada dua kondisi. Ya, untuk yang di sini kita belum login nggak apa-apa untuk mengakses halaman ini. Tapi untuk yang jenis surat ini perlu login. Sini kita buat root middleware. Sini kita gunakan out. Kita group. Nah, ini bisa kita pindahkan ke atas. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dia belum out, dia masih belum bisa masuk ke halaman jenis surat ini. Kita coba ya. Ini kondisinya dia belum login, oke? Kita coba refresh. Oke, kita ditendang ke halaman login. Kita ke surat, sama ya, kita ditendang. Kemudian kita coba login ya. Oke, di sini sudah berhasil masuk. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai situ dulu ya. Jadi kita berhasil menambahkan fitur untuk kita berhasil membuat fitur untuk nomor surat otomatis di sini. Kemudian fitur untuk login ya, menggunakan Laravel UI. Ya, cukup sekian untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di next video.